Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghentikan penyidikan kasus BLBI dengan tersangka Syamsul Nursalim dan Icih Nursalim. KPK beralasan penghentian kasus ini untuk menjamin adanya kepastian hukum. Keputusan KPK menghentikan kasus BLBI mendapat kritikan dari pegiat anti korupsi. Dari mantan ketua KPK kecewa SP3 kasus BLBI, bukti tumpul tandusnya keadilan. Penghentian penyidikan ini sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-Undang KPK. Sebagai bagian dari penegak hukum, maka dalam setiap penanganan perkara KPK memastikan akan selalu mematuhi aturan hukum yang berlaku. Penghentian penyidikan ini sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat pasal 5 Undang-Undang KPK. SP3 adalah barang yang ditentang oleh aktivis anti korupsi ketika para legislator di Senayan dan pemerintahan Presiden Jokowi hendak mengubah undang-undang KPK pada akhir masa pemerintahan Jokowi, yaitu akhir 2019 yang lalu. Jadi menjelang akhir pemerintahan Jokowi itu disebut beberapa undang-undang, salah satunya adalah revisi undang-undang KPK menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2019 saya tidak salah, dan undang-undang itu saya mendapatkan konfirmasi anggota DPR sendiri yang seharusnya menjabat di dalam badan yang mengurusi masalah perundang-undangan mengatakan kalau tidak ada pembahasan sama sekali terhadap undang-undang KPK, semuanya setuju begitu saja. Dan pasal krusial yang disoroti adalah satu, KPK boleh mengeluarkan SP3, yaitu surat perintah penghentian penyidikan. Lalu juga KPK boleh ada yang namanya Dewan Pengawas KPK yang membatasi kewenangan KPK sendiri untuk melakukan tindakan-tindakan, karena Dewan Pengawas ini merupakan institusi perizinan sehingga KPK tidak lagi agile. Nah, mereka para aktivis anti korupsi ini mengkhawatirkan tentang SP3 ini karena mereka berpikir SP3 ini punya sejarah yang buruk. Kenapa? Karena sering sekali diperjualbelikan, dijadikan alat bargaining dalam proses penegakan hukum. Akhirnya demi kepastian hukum, tentu kami sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KPK di pasal 40 dan di hukum acara pidana di pasal 109 ayat 2 juga sudah sangat jelas di sana disebutkan bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan jika tidak ada cukup bukti, kemudian yang kedua bukan tindak pidana, dan yang ketiga adalah demi hukum. Opsi yang diambil KPK saat ini adalah karena bukan tindak pidana sebagaimana putusan dari Mahkamah Agung pada tingkat kasasi tersebut. Oke, gitu. Baik. Kita tangkap poinnya Bang Ali. Saya mau ke Bang Zainal. Kalau gitu Bang Zainal, menurut putusan ini bukan merupakan atau tidak ada unsur pidana dan juga tidak ada unsur penyelenggara negara dalam hal ini, sehingga SP3 ini kemudian dikeluarkan oleh KPK. Tanggapan Anda? Iya, pertama tentu saja itu kalau bicara di akhir ya. Kalau mari kita lihat kembali sebenarnya kalau kasus BDNI ini kan dimulainya dari tahun 2004-an ya, misinterpretasi aset ke BPPN, ini ada panjang nih, baru kemudian KPK sendiri mulai menerbitkan SP3-nya itu 2017, padahal kalau kita bicara soal kasus ini sendiri kan ini kasus yang memang nokta hitam dalam sejarah Indonesia ya, karena BLBI itu besarnya sangat besar. Khusus untuk BDNI ini yang melibatkan Syamsul Nursalim itu KPK sekitar Maret 2017. Dan kemudian persidangannya itu kan mulai 2018, putusan itu tingkat pertama September 2018, bandingnya itu Januari 2019. Dan di situ semuanya putus bersalah ya. Dan menarik kalau membaca misalnya putusan-putusan hakim di situ dan termasuk keterangan-keterangan. Kalau kita baca jelas tuh kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh
BDNI, dilakukan oleh Syamsul Nur Salim, dilakukan oleh Saputri Tumenggung, itu jelas sekali sebenarnya dalam 2 putusan.